Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Septiana, NIM 401190185, akan menjelaskan tentang proposal skripsi memaksimalkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, studi kasus pada UMKM Gria Batik Solo, Jawa Tengah. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, studi kasus itu apa? Suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau satu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih penelitian di UMKM Gria Batik Solo, Jawa Tengah. Nah, perusahaan ini memiliki pengelolaan dan strategi bisnis yang baik, terbukti dengan masih berdirinya perusahaan tersebut sampai saat ini, padahal perusahaan tersebut itu masih tergolong sangat baru. Yang selanjutnya, objek penelitian. Sugiono 2019 menyatakan bahwa objek penelitian itu sesuatu yang menjadi target utama untuk diselidiki selama proses penelitian berlangsung. Nah, objek pada penelitian kualitatif ini harus mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, data dan jenis data penelitian. Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dalam bentuk kualitatif, yaitu yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, dan juga perekam audio. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 cara, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi. Yang pertama, metode wawancara. Nah, wawancara atau interview adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai atau interviewer. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip wawancara tak berstruktur atau wawancara bebas, di mana wawancara bebas itu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang kedua, metode observasi. Observasi itu teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek-objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Nah, dalam observasi ini, peneliti datang langsung ke tempat penelitian selama kurang lebih 1 bulan dan mengikuti semua kegiatan pada UMKM Gria Batik Solo tersebut. Yang ketiga, dokumentasi. Metode ini adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, dokumen yang diambil peneliti ini sebagai data berupa tulisan, gambar, dan lainnya yang bersifat catatan yang berasal dari internet, dokumentasi dari UMKM Gria Batik Solo. Nah, selanjutnya, dalam hal ini, peneliti juga menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data tentang latar belakang berdirinya usaha batu alam. Selanjutnya, analisis data. Nah, pada prinsipnya, analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisa data spread delay. Adapun proses penelitian terdiri atas analisis domain, taksonomi, komponensial, serta analisa tema budaya. Yang pertama, analisa domain. Setelah peneliti memasuki objek penelitian yaitu UMKM Gria Batik Solo, selanjutnya peneliti ini melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, dan langkah selanjutnya ini melakukan analisis domain yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang UMKM Gria Batik Solo tersebut yang sebelumnya belum pernah diketahui. Selanjutnya, analisa
Selanjutnya, analisa taksonomi. Setelah peneliti melakukan analisis domain sehingga ditemukan domain-domain pada strategi pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Diperdalam menggunakan pengamatan, wawancara, dokumentasi sehingga perlu dianalisis menggunakan analisa taksonomi. Nah, analisa taksonomi adalah analisa terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, keabsahan data. Agar suatu penelitian kualitatif ini teruji dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Nah, dengan cara membandingkan data hasil pengamatan lapangan, membandingkan wawancara antara informan satu dengan yang lainnya. Nah, aktivitas dalam analisis data kualitatif ini ada 4, yaitu data reduction atau reduksi data, yang merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Selama proses reduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, peneliti selama proses penelitian berlangsung harus mampu melakukan analisa sehingga dapat ditemukan sesuatu yang dipandang asing atau belum memiliki pola. Yang kedua, data display atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification atau kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan di awal bersifat sementara dan mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada saat tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, pada tahap awal ini didukung dengan bukti yang valid serta konsisten, serta peneliti ini kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan yang dikemukakan itu yang sudah bersifat kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu atau gelap, kemudian menjadi lebih terang dan jelas setelah dilakukan penelitian tersebut. Nah, kesimpulan penelitian kualitatif itu mungkin dapat memberikan jawaban atau fokus penelitian yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikatakan, bahwa masalah serta fokus penelitian dalam penelitian kualitatif memiliki sifat yang sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan tersebut. Baik, penjelasan proposal skripsi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.